Selamat siang Bu Rini, apa kabarnya? Baik Mbak Novi, selamat siang juga. Sehat selalu kan Bu? Sehat, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya baik. Baik Bu Rini, saya senang sekali karena akhirnya nih ya, hari ini saya dapat kesempatan untuk datang main ke tempat Arini Anggrek. Nah, di kediaman Ibu yang ternyata saat ini pun, wow, bagus sekali nih, anggrek-anggreknya banyak, lagi mekar-mekarnya. Nah, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi nih, saya pengen langsung tahu cerita dari Ibu Rini, bagaimana bisa memulai bisnis anggrek ini. Terima kasih Mbak Novi. Jadi begini, awalnya bisnis anggrek ini dimulai dari hobi. Dari hobi ya? Hobi kami sekeluarga, dari orang tua kami. Kira-kira tahun 80-an tuh kami sudah, orang tua kami sudah menanam anggrek. Nah, dari situlah saya juga mencintai anggrek. Nah, dari hobi sedikit demi sedikit kami memiliki anggrek berbagai macam. Nah, akhirnya setelah kesininya, apalagi setelah saya itu menjelang pensiun, saya ingin sekali melihat kelihatannya bisnis anggrek ini, pasar anggrek ini sangat menggiurkan. Iya, dari situlah kemudian kenapa saya yang punya anggrek segitu banyak tidak saya budidayakan? Iya, benar-benar. Artinya kan dari keindahan ini tentu saja akan bisa dibudidayakan. Kemudian dari situlah kemudian kami berbisnis anggrek ini. Jadi sudah ada modalnya. Sudah ada modalnya. Ya. Memang dari keluarga yang datang senang dengan anggrek, kemudian menjadikan bisnis ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi Ibu meneruskan juga ini bisnis keluarga. Betul. Dan kebetulan Bu Rini juga memang hobi di situ. Betul. Nah, itu udah enak banget Bu. Melakukan pekerjaan sesuai dengan hobi kita ya. Iya, betul, iya. Iya, baik. Berarti Ibu tadi bercerita dari sekitar tahun 80-an. Sekarang tahun 2021. Iya, betul. Sudah 30 tahun ya. Iya, dari bisnisnya itu. Nah, saya mau bertanya Bu. Sampai sekarang pun nih, setelah pandemi, bisnis ini kan masih terus berjalan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, bagaimana before dan after pandemi? Bisa nggak Bu diceritakan? Mbak Novi, jadi begini, ketika pandemi, ya, pandemi itu mula-mula pandemi, itu memang sangat terasa sekali. Di mana banyak tempat-tempat yang ditutup atau di lockdown. Iya. Apalagi di sini, di gang yang kecil ini, kami aja mau keluar itu sangat sulit. Nah, tentu saja orang-orang akan datang ke sini itu juga sangat sulit. Susah ya Bu ya? Betul sekali. Nah, setelah beberapa bulan, kemudian pemerintah itu melonggarkan aturan-aturan, akhirnya pintu-pintu dibuka, ya, dengan tetap melakukan prokes kesehatan, ya, itu pelanggan-pelanggan akhirnya datang lagi. Iya, jadi usaha ini bisa berjalan dengan lancar lagi. Dengan normal lagi ya Bu ya? Iya, betul. Berarti tetap memang Ibu juga merasakan kesulitan karena pandemi ini ya Bu ya? Betul sekali. Tapi walaupun pandemi, sampai sekarang pun bisnis bisa berjalan dan malah bisa dikatakan bisa kembali berjalan normal ya Bu ya, seperti sedia kala ya? Iya. Sebagai seorang usahawan Ibu, walaupun masih kecil-kecilan, tapi ya boleh dong kita diberikan kiat-kiat berbisnisnya nih, untuk terutama di saat pandemi ini, supaya teman-teman kita yang juga memiliki usaha-usaha kecil tetap semangat untuk bisa menjalankan bisnisnya terus. Iya, baik. Di saat pandemi ini memang sangat susah ya, karena kondisi. Kiat-kiat kami untuk bisa bertahan tentu saja ada beberapa macam. Yang pertama, kita juga tetap melalui media sosial. Media sosial, baik itu kita masang status dengan memasang foto bunga-bunga yang cantik-cantik, ataupun di Facebook dan lain sebagainya. Nah, dari sana tentu saja para pelanggan, baik itu baru ataupun lama, mereka akan melihat. Ya, tentu saja seperti itu. Kemudian
dari apa namanya, biasanya kan kalau dari status-status, kemudian ada juga yang apa namanya, yang melihat, kemudian ada juga yang menyebarkan. Iya, di-share ya Bu. Iya, di-sharekan, itu tentu saja pelanggan-pelanggan akan datang juga. Sangat membantu dalam hal sangat promosi membantu ya Bu ya. ya, betul sekali. Berarti memang di saat pandemi ini salah satu kiat bisnis agar bisa terus berlangsung, terus survive dan bertahan, mungkin kita memanfaatkan media sosial. Betul yang sekali, ada, ya, Bu, ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Rini atas waktunya. Jangan sampai saya mengganggu waktunya Ibu bersama anggrek-anggrek yang indah ini. Mungkin nanti masih mau disemprot-semprot lagi ya Bu ya. Betul sekali, Baik. Terima kasih Bu Rini dan semoga sukses terus untuk usaha anggreknya. Iya, terima kasih juga Mbak Novi ya atas kunjungannya ke Arini Anggrek. Bu Eni apa kabar? Baik Mbak Novi, gimana kabarnya? Sehat. Bu Eni juga sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku tadi tuh jalan ke sini Bu, pengen banget nyobain nasi pedesnya Bu Eni. Katanya sekarang, lagi banyak peminatnya gitu. Masih ada nggak? Masih ada? Masih ada. Iya. Nanti aku dibikinin ya Bu ya. Tapi cerita-cerita dulu deh. Oh iya soalnya boleh, nggak ketemu. monggo. Loh, dulu Bu Eni memang langsung membuat nasi pedas ini atau gimana sih? Kayak dulu ada catering dulu kan sebelum berusaha nasi pedas ini? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi aku ada catering Mbak. Iya. Ngasih maem untuk kantor itu sekitar 70 pack. Wow, banyak ya Bu ya? Tapi, setiap hari? Setiap hari. Wow. Tapi karena pandemi, karyawan dikurangi, terus kita juga diberhentikan sementara. Terus habis itu piye carane muter otak. Karena setiap hari kita butuh maem kan. Iya, betul. Jadi langsung berpikir kira-kira bisnis apa lagi nih gitu ya. Terus jadi dari catering pindah ke online. Oh, sekarang online ya Bu ya? Iya. Jadi sekarang tidak online. per telepon aja ini Enggak. gitu? Kita online. Jadi Iya. lewat ini? Aplikasi online? Lewat bisa aplikasi pesan? ya. Semua aplikasi ada. Semua Sudah aplikasi ada. ada. Wah, keren banget Bu. Terus udah berapa lama Bu ini berjalan? Kalau untuk khusus nasi pedas yang itu untuk sendiri? nasi pedas tuh kita mulainya dari bulan Agustus. Oh, bulan Agustus 2020 ya. Oh, 2020. Jadi memang waktu itu udah pandemi ya? Sudah pandemi. Cuman awalnya aku ada bikin frozen, tapi karena banyak saingan, aku mending stop aja. Jadi aku beralih ke yang nasi pedas ini. Nasi pedas. Oh ya. Nasi pedasnya ini kalau dulu Bu pada saat pandemi ini tahun 2020 dan sekarang kok dulu kan kita lebih ketat ya. Iya. Pemerintah masih kita susah banget lah kalau mau jalan kemana-mana. Terus kemudian di tahun 2021 ini gimana, ada perbedaannya nggak? Untuk yang jualan nasi pedas ini awal-awal kan memang tetap babat alas ya Mbak, karena kan tetap harus perkenalan dulu ke masyarakat istilahnya. Iya. Jadi susah untuk cari konsumen, jadi tetap 1-2 yang masuk. Tapi lama-lama ya puji Tuhan hingga saat ini di Nota itu bisa masuk 30 dari satu aplikasi, 30 Satu nota. aplikasi per hari, banyak banget itu Ibu. Iya. Wow, ya. Tapi usaha Bu Tetap ini tetap berjalan tetap. Sekarang terus malah lebih baik dari malah sebelumnya lebih baik, ya. iya. Ya, puji Tuhan Karena sekali. sebelumnya itu sebelum nasi pedas kan aku bikin ini Mbak, ada juga aplikasi yang untuk diet. Kalau itu tetap berjalan karena dia nggak mengenal COVID apa nggak mengenal. Nah, itu cocok Jadi buat tetap saya tetap jalan dengan sendirinya. Jadi kalau aplikasi hidup, dia juga hidup, pasti satu hari itu ada aja yang masuk. Peminatnya masih ada ya Bu Ada, ya sampai sekarang ya? Ada. Yang dia itu istilahnya cuma jalan sendiri, saya nggak nuntun, dia udah berjalan sendiri. Tapi kalau untuk nasi pedas ini tiap hari aku buka jam 8 sampai jam 11 malam. Jam 8 sampai jam 11 malam. Itu juga setiap hari, Senin sampai Minggu atau mungkin ada satu hari yang libur Bu Eni?
Aku tetap full. Tetap full. Cuman kalau pengen keluar, aku tutup dulu aplikasinya, kan bisa kan ditutup sementara gitu bisa. Iya. Tapi untuk lokasi bagaimana? Kesulitan nggak nih para ojek online-nya gitu untuk mencari? Kalau lokasi itu dia tergantung istilahnya si driver ini kreatif apa enggak. Dia baca map kan pasti setiap dia dapat orderan di resto kan ada mapnya. Kadang ada yang harus telepon ke saya, kadang ada yang langsung ketemu. Tapi kan lama-lama sekarang udah namanya nggak sombong sih, maksudnya udah pada tahu, jadinya otomatis langsung ke sini. Udah banyak ya. Ibu juga harus naruh sign ya di depan ya. Apa itu? Naruh sign maksudnya tulisan iya benar iya. Saya mau nanya deh yang terakhir, buat para pengusaha kecil yang ada di luar sana, Bu Eni ada pesan-pesan nggak supaya mereka tetap semangat dalam berusaha? Setiap melangkah usaha itu ya mantap. Harus mantap. Harus mantap, terus habis itu kita harus berpikir yang berbeda dulu, yang jualannya dengan yang lain gitu. Jadi karena kita hidup di kampung, iya. Jadi kita kalau seandainya contohnya nih tetangga buka laundry, masa kita buka laundry enggak kan? Jadi kita harus jualan nasi yo tetap yang beda. Gitu. Pokoknya cari sesuatu yang berbeda yang orang lain nggak ada di situ. Betul, gitu ya. Iya. Otomatis kita dicari. Kita nggak mencari orang, tapi iya, orang kita yang dicari mencari ya. Biarpun tempat saya kayak gini tetap mereka datang. Wah, keren banget. Oke, Bu Eni, kayaknya segitu dulu kita ngobrolnya. Saya masih mau menunggu dan mau melihat Bu Eni menyiapkan nasi pedasnya. Yuk, kita ke sana yuk. Yuk, monggo. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Sari yang di kesempatan kali ini ingin mengajak saudara sekalian untuk menikmati sebuah program acara, yaitu Aku Suka Menuturkan. Sebuah program acara yang digagas oleh berbagai komisi yang ada di Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta. Dan untuk tema kali ini adalah produktif di masa pandemi. Tema tersebut diangkat oleh Komisi Ekonomi GKJ Samirono Baru, Yogyakarta, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyemangati, juga menjadikan inspirasi bagi para pengusaha mikro yang sedang berjuang untuk menjalankan bisnis ataupun usahanya, walaupun di tengah wabah yang sedang menyerang seluruh dunia. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Kemudian apa saja kiat-kiatnya? Untuk itu saya tidak sendirian di sini karena sudah ada 2 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan berbagi cerita dengan kita sekalian. Baik, yang pertama ada Mas Heri Dewe. Beliau ini adalah salah satu jemaat dari GKJ Samirono Baru dan juga dikenal sebagai seorang digital network marketing. Halo Mas Heri, apa kabar? Sehat, Novia. Sehat selalu ya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, nanti kita akan mengulas lebih lanjut atau lebih jauh, yaitu digital network marketing. Apa sih itu sebenarnya Mas Heri ya? Baik, yang kedua ada Mas Yuda. Halo Mas Yuda, apa kabar? Halo Mbak, puji Tuhan, baik. Oke, baik, puji Tuhan. Mas Yuda juga salah seorang jemaat dari GKJ Samirono Baru dan seorang blogger juga. Dan sekarang ini katanya sedang aktif ya Mas ya? Yes, baru aktifnya. Menggeluti dunia SEO atau Search Engine Optimizer. Iya. Nah, nanti kita akan menunggu trik juga kiat-kiat dari Mas Yuda, bagaimana caranya supaya kita bisnis online-nya bisa maju dan lancar gitu ya Mas ya. Baik saudara sekalian, tadi di awal tayangan ini sudah ada liputan dari 2 pengusaha mikro GKJ Samirono Baru Yogyakarta, yaitu Ibu Eni dan juga Ibu Rini. Nah, Ibu Rini ini seorang pengusaha tanaman anggrek dan Ibu ini berusaha kuliner. Nah, menariknya ya saudara sekalian bahwa di tengah pandemi ini, usaha mereka berdua ini walaupun awal sempat mengalami
kesusahan atau kesulitan, tapi seiring berjalannya waktu mereka beradaptasi. Kemudian sekarang bisa dikatakan usahanya sudah berjalan normal kembali, bahkan mengalami permintaan pada omsetnya atau peningkatan permintaan. Nah, itu tidak lepas dari sistem pemasaran yang mereka ganti, yaitu sistem secara online. Oke, Mas Heri, aku mau tanya nih, untuk sistem pemasaran secara online, menurut Mas Henry, apa saja poin-poin yang harus kita perhatikan supaya produk-produk kita menjadi bisa lebih laku keras di luar sana, walaupun orang tidak bertemu secara langsung, atau melihat secara langsung produk-produk kita. Iya. Makasih banyak Mbak Novi ya. Ya menarik, ini salah satu tema yang cukup menarik ya, karena sekarang kita masuk ke era digital ya. Ya, mungkin sebelumnya kita kembali dulu ya, supaya kita terbuka untuk wawasannya. Nanti mengarah ke sini, kita melihat sejarah tentang era. Era itu kan selalu berubah-ubah ya, setiap dekade berubah-ubah. Kita tahu dulu di awal kita kenal dengan namanya era zaman purba, era zaman batu. Ya, era zaman batu. Ya, jadi ketika era itu siapa sih orang-orang yang bisa berhasil ya? Siapa orang-orang yang bisa berhasil adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan memanah, berburu, ya, punya badan yang kuat, ya. Ya itulah akhirnya orang-orang yang bisa dikatakan sukses. Lebih ke fisik berarti ya, lebih ke fisik waktu itu di era itu. Tapi era itu akhirnya bergeser ketika era itu masuk ke era agraris, ya, masuk ke era agraris. Dimana siapa sih orang yang sukses di era agraris ya? Nah, orang-orang yang sukses di era agraris adalah orang-orang yang punya lahan pertanian yang luas. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat ya, dulu ada telenovela begitu ya, yang tentang ada tuan tanah baron, ya, baron, seperti itu ya. Jadi mereka lah yang punya kedudukan atau punya power dan dikatakan sukses di era itu. Kemudian era bergeser lagi ketika James Watt menemukan mesin uap waktu itu. Ya, eranya berubah menjadi era industri. Ya, era industri, sehingga orang-orang condong kepada bekerja, menjadi buruh seperti itu ya, dan orang-orang yang punya pabrik waktu itu yang kemudian dikatakan sukses. Ya, eranya bergeser lagi ketika ditemukan chip. Wow, ya, panjang ya ternyata. Panjang ya. Jadi ketika ditemukan chip, eranya udah bergeser lagi, udah masuk era lebih teknologi, ya, teknologi. Sehingga orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mengerti tentang teknologi. Era bergeser lagi ketika era keterbukaan, tembok Berlin runtuh segala macam, era komunikasi. Ya, komunikasi, dan kemudian kesininya komunikasi berbasis teknologi. Ya, dengan adanya internet marketing dan segala macam. Ya, dengan adanya internet ini yang akhirnya kita bisa lihat orang-orang sukses, bahkan orang-orang yang nggak punya tanah luas, yang tadi nggak pintar berburu dan apa segala macam. Bagaimana yang punya Facebook itu bisa jadi orang terkaya, yang punya Amazon bisa jadi orang terkaya ya. Ya, dan kesininya juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru di era online ini. Ya, nah masuk ke bicara tentang online marketing ini ya. Kalau orang bilang sekarang kalau nggak online, usaha nggak di online kan bukan usaha. Iya, benar. Kita kan ketinggalan ya. Kita hanya main di lokalan saja seperti itu ya. Ya, contoh tadi kita lihat tentang dua teman-teman tadi, bagaimana Bu Eni dan Bu Rini ya. Bagaimana Bu Eni yang kalau kita lihat rumahnya masuk di gang seperti itu ya. Nggak perlu punya restoran mungkin atau kafe sebesar ini ya. Hanya dari dapur saja, hanya dari rumah saja, tapi dengan bantuan teknologi, bantuan online marketing, bantuan internet, kemudian bisa punya omset bahkan wow gitu ya, bahkan sampai yang kita tahu, kita dengar waktu itu beliau cerita sampai bisa 70 nota bahkan sampai 100 nota dalam satu hari seperti itu. Nah, bisa menjangkau pasar yang sangat luas pasarnya sekali. Dengan online pasarnya akan luas. Intinya itu sih, dengan kita bantuan dengan online pasar kita akan menjadi lebih luas, bukan jadi lokal saja. Jadi lebih luas ke satu wilayah di satu provinsi, bahkan satu Indonesia, bahkan dunia. Wow. Ya, benar. Dan menariknya lagi dengan online marketing ini kita bisa betul-betul sasar atau target
audien kita, Mbak Novi. Oh gitu ya. Iya, contoh sebenarnya kalau selama ini kita kalau bicara tentang iklan, kita bicara mungkin kita tahu papan iklan ya, atau reklame di pinggir jalan ya. Semua orang lihat. Betul. Ya, semua orang melihat apakah semua orang-orang itu target market kita? Belum tentu ya. Atau mungkin ada orang yang bagi-bagi brosur di lampu merah seperti itu ya. Dibagi-bagi brosur, semua orang dapatkan, tapi apakah itu target market? Tapi kalau di online marketing menariknya, audien atau target market kita bisa kita pilih. Langsung bisa kita arahkan kita ke pilih. Contoh apa misalnya, ya, potensial buyer istilahnya ya. betul. Contoh misalnya nih ya, misalnya ada warga kita nanti yang punya produk-produk tentang kewanitaan. Nah, kira-kira sasarannya siapa yang dijual? Gak mungkin Ya, dong audiennya. bapak-bapak. Iya, betul. Pasti ibu-ibu kan? Iya, betul. Berarti targetnya wanita. Nah, terus ini target wanita ini untuk usia berapa? Nah, itu bisa di Jadi segmennya bisa segmennya bisa diperkecil dipersempit. lagi, difokuskan lagi bisa gitu ya. dipersempit. Bahkan bisa dipersempit seperti ini. Jadi berdasarkan interest, berdasarkan demografi dan segala macam kebiasaan, bahkan misalnya contoh ya, ada mungkin warga kita yang punya usaha sederhananya apa ya? Misalnya bikin casing iPhone. Ya, berarti kan merek HP tertentu. Ya, kira-kira kalau dipasarkan, ditawarkan ke yang punya Android, beli nggak dia? Ya pengen tapi nggak bisa dipakai. Nggak beli kan? Iya. Ya, berarti kita tujukan kepada yang punya iPhone. Nah, berarti menariknya di online marketing, iklan kita tuh bisa masuk atau bisa kita targetkan kepada orang-orang yang punya iPhone saja. Bahkan iPhone-nya tuh kita bisa targetkan lebih lagi kepada yang seri apa. Okay. Seperti itu. Jadi lebih tertarget. Ya. Dan menariknya dengan online marketing ya itu kita tidak perlu dodok-dodok rumah, gedor-gedor ya, gedor-gedor ya pintu menawarkan dari pintu ke pintu begitu. Tapi kita bahkan tanpa batasan ruang dan waktu, apa yang kita tawarkan bisa langsung hadir. Bahkan dia bangun tidur, ya dia lihat HP, dia bisa dapat penawaran kita. Dia habis makan pegang HP, ya dapat penawaran kita. Dia bahkan mau tidur pegang HP, dia masih dapat penawaran kita. Ya, jadi kalau tadi dibilang apa kira-kira ciri-ciri atau kriteria poin-poin yang harus diperhatikan. Poin-poin yang diperhatikan adalah penawarannya, yang tentunya penawarannya, manfaatnya, ya. Kemudian tadi ya, yang penting ya Mas Heri, market target berarti. Betul, target marketnya. Ya, dan kalau ditanya apa aja bisa ya? Bisa. Ya, semua produk dan jasa. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan. Saya pernah ketemu dengan satu anak muda waktu itu ketemu di dokter gigi waktu itu. Masih muda banget. Saya kaget, kita ngobrol-ngobrol begitu, ternyata bisnisnya apa? Bisnisnya online marketing. Wow. Ketika saya tanya produknya apa? Saya kaget ya, produknya ternyata bulu mata. Oke, saya pakai nih. Bulu mata. Iya. Bulu mata saya bilang, dan dia punya omset besar sekali. Yang masih muda punya omset besar sekali. Luar biasa sekali seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik ketika kita mau melihat sisi online marketing ini atau internet ini sebagai sarana untuk membantu usaha kita seperti itu. Berarti untuk pemasaran secara online, yang penting kita taruh produknya, kita sasar marketnya, itu nanti akan menjadi promosi atau iklan yang besar. Betul, gitu ya? betul. Dan bisa kemana saja sih sebenarnya sih. Contoh, kalau saya sih lebih condong ke FB Ad ya atau Facebook Ad ya. Ya kita lihat kan Facebook ini salah satu platform yang paling banyak, salah satunya paling banyak interaksinya paling dipakai ya. Mulai dari usia ya. Cuman memang mungkin kalau usia muda lebih condong nanti larinya ke Instagram dan TikTok ya, karena saya pikir kalau anak-anak SMA sekarang atau anak-anak kuliahan sudah jarang juga ya pakai Facebook ya. Jarang sekali ya. Punya akunnya tapi tidak pernah pakai. Ya kayak zaman Tapi dulu ya. Kita kalau angkatan mak mak kita jadi nanti tergantung juga Mbak Novi. Jadi kita lihat produknya nih. Produknya kalau kita lihat produk-produknya yang buat emak-emak seperti itu, ya ini akan lebih masuk. Ya kalau ke Facebook. Dia langsung
biasa mungkin ya, mungkin Mbak Novi sering juga ngeliat kalau lagi lihat Facebook begitu tiba-tiba ada iklan begitu ya, Iya, sering benar. ya. Yang iklan saya tuh. Bisa. Makanya kakaknya tertarik ya. Iya, kadang-kadang begitu Mbak Novi. Saya kadang-kadang ada orang di sebelah saya sedang melihat iklan dan dia membeli. Dia nggak tahu bahwa saya yang jualan. Sebelahnya nih. Jadi nggak perlu ketemuan Nggak ya. perlu pertemuan, kita nggak perlu tahu. Iya, nggak perlu tahu. Bahkan kadang-kadang karena saya juga beberapa juga pakai pakai bantuan teman-teman dari customer service ya, bukan saya yang jawab gitu ya. Jadi ada CS-nya ada sendiri CS-nya gitu ya. sendiri seperti itu. Baik. Nah, Mas Heri, kalau kita memasang iklan kita, Iya. produk kita iklankan di misalnya tadi di Facebook Iya, iya. atau di Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu untuk produknya sendiri ya. Yang paling penting apanya sih? Yang kira-kira nanti begitu dilihat orang jadi eye catching, entah itu mungkin misalnya, oh udah produknya itu sendiri aja yang penting diliatin, atau packagingnya, atau malah kalau zaman sekarang ya kita juga belanja kan berdasarkan ratingnya, kemudian ada komen atau testimoninya. Nah kira-kira ini mana nih yang apa ya, dari segi poinnya, yang pertama yang paling penting apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Biasanya konten ya. Konten Yang ditampilkan di situ ya. Konten itu bisa berupa gambar, bisa berupa video. Bagaimana kira-kira konten itu bisa menarik ya, menarik. Kemudian copywritingnya sedikit menjelaskan tentang apa itu produk. Dan biasanya produk-produk yang ya kalau menjual produk-produk kayak produk-produk yang perlu dijelaskan lebih panjang, biasanya nanti kita masih masuk ke website ya, kita menggunakan website dulu. Jadi ketika ngeklik di iklan itu akan masuk ke website dulu dan kemudian membaca penjelasannya di situ. Setelah mereka tertarik, mereka akan klik tombol untuk menuju ke CS-nya, biasa seperti itu. Jadi kemampuan daripada untuk mengolah konten atau dan copywriting ini juga bisa jadi salah satu faktor penunjang. Ya contoh sederhana. Kadang-kadang orang menggunakan sesuatu yang out of the box ya. Contoh, ini kan di era sekarang nih, era pandemi ya. Era pandemi salah satunya kita selain jaga jarak, pakai masker ya. Kemudian bentar-bentar cuci tangan seperti itu. Nah, juga sering sekali salah satu arahannya adalah menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu, kalau bisa punya pribadi sendiri. Makanya sekarang lagi rame sendok lipat. Ya, benar. Ya, sendok lipat sehingga bisa dibawa. Jadi kalau misalnya ke warung bisa pakai sendiri dan kemudian kita simpan sendiri, bersihkan sendiri. Nah, kepikiran. Nah, ini kira-kira nih ya. Kita berandai-andai nih ya, kira-kira kita jadi konten kreator nih, kira-kira kalau mau jualan sendok, ya kira-kira gambar apa yang ditampilkan? Kalau Mbak Novi kira-kira apa? Sendok ya? Sendok. Sendok lipat tadi yang portable lah, bisa dibawa-bawa gitu ya. Ini contoh saja. Saya sih kalau sendok portable yang saya mau tampilkan dulu packaging luarnya. Misalnya yang simple. Sendoknya gitu ya, bentuk sendoknya berarti ya. Mana bukan bentuk sendoknya, tempatnya. Tempat untuk menyimpan sendoknya. Karena biasanya apalagi kalau perempuan ya, nggak mau kan yang berat, nggak mau yang ribet atau makan tempat. Apalagi kalau aku tidak suka membawa tas yang besar misalnya. Aku suka bawa tas yang kecil aja. Seperti kelas, jadi kalau bisa barang-barang yang aku bawa juga bisa masuk di situ gitu. Jadi ya yang kecil-kecil seperti itu. Jadi bentuknya praktis ya, tempatnya praktis dan kalau bisa yang warna-warna begitu ya. Ya kalau Mas Yuda kira-kira gimana Mas Yuda? Saya membayangkan jika saya ingin menjual sendoknya itu, yang pertama itu yang jelas itu desainnya itu. Desain sendoknya. Desain sendoknya. Dan kita harus tahu target audiensnya kita itu anak-anak, orang dewasa atau remaja. Kan pasti orangnya itu seleranya berbeda-beda ya. Kalau misalnya anak-anak itu pengennya yang desain yang lucu-lucu, misalnya kayak Mickey Mouse, misalnya kayak kartun-kartun. Terus kalau yang mungkin orang-orang remaja gitu, yang simpel-simpel, yang ringan, dan yang tentu selain dari desain itu juga harga, Pak. Kalau saya melihat-lihat kan juga sering jualan tapi bukan produk sendok. Jadi ketika saya memberikan harga yang sedikit lebih murah aja itu, audiens itu gampang banget tertarik untuk bertanya terlebih dahulu, walaupun meskipun tidak langsung membeli, tapi dia ada respon yang baik. Kayak gitu. Jadi ada penawaran-penawaran tertentu ya. Seperti
itu. Ya semuanya oke lah, semuanya oke. Tapi yang menarik nih ya, ketika saya pernah melihat sebuah iklan sendok yang boleh dibilang winning ya. Winning tuh penjualannya luar biasa waktu itu. Ya, ini betul-betul yang si konten kreatornya ini punya sesuatu yang of the box ya. Jualannya sendok. Tahu nggak kira-kira gambar apa yang ditampilkan? Piring apa ya? Gambar yang ditampilkan waktu itu yang saya lihat adalah itu gambar gigi. Oke. Gigi yang jelek banget. Yang jelek banget giginya itu, yang wah udah kita kalau ngelihat dalam tanda kutip jijik lah seperti itu. Ya, jadi gambar itu saja ya cuma sama kata-kata. Bayangkan kalau sendok yang kamu pakai bekas dia. Untuk diet ya nanti tuh. Iya kan? Iya kan? Nah, karena itulah orang termotivasi itu kan karena mungkin 20% karena mencari kenikmatan, yang 80% karena menghindari ketakutan. Dia ketakutan. Iya itu yang dijual gitu kalau ya. nggak punya sendok sendiri, berarti jangan-jangan tersendok itu bekas dia tuh iya, gitu kan. Akhirnya orang kepikiran, oke kalau begitu saya harus punya sendok sendiri deh. Jadi setiap ke warung saya makan pakai sendok sendiri. Itu salah satu contoh kreativitas di konten kreator, Mbak. Clickbaitnya itu. Oke, aku mau beli gitu ya. Kalau ngelihat ini, Mau nambahkan sedikit juga kalau disuruh memilih gambarnya itu, saya ikutin tren yang sedang naik saat itu juga. Betul. Jadi pentingnya kalau orang berjualan itu harus tahu tren yang sedang berjalan saat ini juga. Bisa dicontohin ya tuh Mas Ida? Misalnya kalau produk kurang mengikuti ya Pak. Kemarin sempat juga sih itu produknya tapi pakaian Pak, yang tie-dye itu. Itu sempat naik itu awal-awal pandemi. Berarti tahun 2020 ya, pada bulan April kalau nggak salah. Itu baru-baru naik-naiknya itu setelan yang tie-dye baju sama celana itu. Saya sempat juga jualan kayak gitu Pak di Shopee. Nah itu saya bandingkan dengan produk yang lain, maksudnya beda jenis produk biasa sama yang tie-dye. Nah, hasilnya itu emang benar-benar signifikan yang sedang tren saat itu. Jadi itu sangat penting menurut saya. Menarik tuh Mbak Novi. Ya mungkin kalau ya untuk teman-teman milenial begitu ya. Jualan produk yang kira-kira lagi bisa booming apa yang kalau bicara tentang tren, packagingnya warna ungu sama mendekatin pink. Jadi produknya BTS berarti. 3 hari langsung kan gitu kan. Dilarang itu. Atau misalnya punya produk apa begitu ya, gambarnya bisa gambar Ronaldo lagi nyingkirin apa gitu ya. Coca-Cola. Maaf salah sebenarnya. Ya, tapi yang ditaruh di singkirin, yang ditaruh di situ produknya Anda gitu kan. Itu kan jadi lagi viral banget. Ya bayangkan cuman geserin doang omsetnya produk yang disingkirin turun 57 triliun gitu. Wow. Iya. Oke. Saking viralnya. Pokoknya sekarang ini kita harus karena era digital, mungkin kita harus jeli banget gitu ya dengan apa sekarang yang lagi tren, yang lagi viral di pasaran. Nah, ini pertanyaan kedua untuk Mas Yuda ya. Nah, ini kan berkaitan dengan begitu banyaknya platform yang ada di luar sana. Yang saya sendiri pun kadang nggak tahu nih, saya generasi milenial atau bukan ya, tapi kadang-kadang sampai nggak. Lahirnya kolonial. Oke, gaya milenial. Kadang tuh sampai nggak bisa nampung juga. Nah, menurut Mas Yuda sendiri, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, platform di sana tuh ada apa aja. Kemudian kalau kita mau berusaha, cara memilih platform yang tepat untuk kita tuh bagaimana? Gitu. Oke, saya mencoba menjawab ya Mbak Novi ya. Jadi platform untuk berjualan online ini memang banyak sekali ya. Contohnya ada Facebook, ada Instagram, ada marketplace yang sudah disediakan dari beberapa perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan juga yang lagi tren saat ini berjualan lewat platform TikTok juga. Kan orang-orang mikirnya TikTok itu untuk konten video yang lucu-lucu, padahal itu ada space untuk kita berpromosi juga. Terus yang jika punya keahlian untuk mengelola sebuah platform sendiri, bisa menggunakan sebuah website itu, tapi untuk membangunnya itu harus minimal tahu bagaimana cara membeli domain hosting dan juga mendesain mau seperti apa sih
platform yang akan kita gunakan. Kalau misalnya pakai Shopee kan sudah terbentuk ya Shopee. Misalnya tinggal masuk login, daftar, terus kita mengupload gambar, ngasih deskripsi dan harga. Sedangkan gitu iya, ya, kalau untuk membuat sebuah website harus minimal ya merancang sendiri. Ya. Kemudian ya tadi apa namanya? Kalau untuk usaha-usaha Mas. Oke, sekarang kita berbicara mengenai usaha misalnya ya. Tadi 2 contoh, Ibu Rini dengan usaha anggreknya. Nah, itu dia sama ini kan berusaha secara online itu lewat WhatsApp. Jadi memasang status, kemudian dia nge-share, mungkin BM ya, broadcast message kemana-mana, dan akhirnya banyak teman, relasi yang tertarik, ada juga yang memforward beritanya dia, jadi banyak yang tertarik untuk membeli bunga anggreknya. Kebetulan selama masa pandemi pun hobi berkebun, bertanam itu kan juga sedang booming. Nah, kira-kira kalau untuk Bu Rini seperti itu, dengan kita melihat usianya beliau juga, platform apa sih yang cocok buat dia gitu berusaha atau mengiklankan usahanya? Kalau bisa jangan yang terlalu sulit juga penggunaannya begitu. Oke, kalau yang udah sebenarnya yang Bu Rini kalau kita lihat ya, menggunakan cara-cara yang sederhana dengan di status WA ya, status tapi WA tepat itu guna juga ya, artinya dan nanti kalau di status WA itu mungkin ya Mas Yuda ya, kita perlu yang kita perlu perhatikan time frame, time atau apa ketika posting itu ya. Posting ya, waktu posting. Ya, karena ada golden time ya, ada golden time ketika posting mungkin Pak. Jadi sehari ada sekitar 3 kali ya. Pagi sekitar jam santai ya? jam 5, jam 6 begitu. Biasanya mama belum terlalu sibuk ya. Atau baru bangun tidur, masih di tempat tidur, ngecek dulu ya. HP begitu ya, lihat-lihat status gitu kan. Nanti menjelang makan siang gitu ya. Terus nanti juga sore ya, seperti itu. Jadi 3 waktu itu yang ini supaya ya, ininya lebih engagement-nya lebih oke ya. Mungkin Mas Yuda namanya. Kalau saya melihat produknya yang dijual Bu Rini kan itu bunga anggrek ya Mbak. Kalau bunga anggrek itu mungkin kalau Bu Rini sendiri yang mengelola untuk berjualan secara online, mungkin saya menyarankan itu di Facebook. Karena di Facebook itu ya selain mudah karena cuman daftar pakai email juga, email dan nomor handphone. Kemudian beliau itu bisa ada 2 pilihan di Facebook itu jualannya. Ada bisa melalui di grup, juga di Facebook itu juga menyediakan marketplace khusus. Jadi punyanya Facebook sendiri. Dan kalau lebih praktisnya ya jualan di marketplace di Facebook. Jadi kalau marketplace di Facebook itu kita sekali posting di sana, nanti kita memasang gambar dan juga deskripsi serta harga. Itu kayak kita naruh di situ selama-lamanya itu nggak apa-apa Mbak. Sampai barangnya habis nanti bisa ditandai sebagai habis terjual. Nah, gitu enaknya itu. Jadi seiring berjalannya waktu orang nyari mungkin saja ketemu sama produknya yang dijual Bu Rini tadi, bunga anggreknya tadi. Selain itu melalui grup-grup Facebook. Kalau melalui grup Facebook itu kita harus punya gambaran terlebih dahulu sebelumnya. Kita grup mau masuk grup yang apa, seperti apa toh. Terus isinya itu orang-orang cuman asal-asalan atau emang benar-benar dia suka tanaman, terus ada kegiatan jual belinya di dalamnya. Karena di setiap grup Facebook itu punya peraturan. Jadi misalnya nggak boleh jualan di hari ini. Terus jualannya bolehnya beberapa kali posting di sana, nggak boleh spam gitu. Kalau dari saya sendiri itu lebih mengarahkan ke marketplace Facebooknya itu, karena di sana itu banyak sekali penggunanya. Jadi kemungkinan besar posting dengan judul yang menarik itu orang akan tertarik untuk bertanya dulu melalui messengernya itu Mbak. Oke, baik. Mungkin perlu kalau Facebook tadi bisa ditambahin lagi ke halaman Facebook ya, untuk ya halaman Facebook. Jadi Facebook sendiri punya halaman Facebook yang untuk edukasi, artinya deskripsi produk-produk atau jenis-jenis anggrek atau bagaimana cara perawatannya. Galerinya istilahnya. Galeri, betul. Kalau lebih mau agak ini lagi memanfaatkan YouTube marketing. Oh, YouTube marketing Ya, ya. jadi mungkin nggak usah yang hebat-hebat ya, bisa pakai HP saja, atau mungkin ditaruh
di tripod begitu, atau mungkin ada yang megangin HP-nya atau mau selfie sendiri. Bagaimana kayak seperti Bu Rini setiap hari kan merawat anggrek. Ya, menjelaskan atau cerita saja tentang bagaimana merawat anggrek. Seperti membuat diary Ya, juga ya. seperti diary seperti itu. Hariannya, vlog ya, pemupukannya. Terus kemudian kalau misalnya beli anggrek atau tanaman secara online, begitu datang tuh kudu diapain, ya supaya nanti tidak pas ditanam tidak layu atau tidak mati gitu. Mungkin harus direndam B1 atau apa segala macam seperti itu ya. Ya itu jadi edukasi, jadi video-video yang bermanfaat. Bisa jadi next time siapa tahu ya dari YouTube-nya juga berkembang dan bisa dimonetize, menghasilkan, ya kan, bisa di AdSense juga. Dan kemudian pastinya Rini Orchid-nya nanti juga akan terkenal dengan produknya itu ya. Benar-benar. Iya, iya. Oke, baik. Oh, jadi menarik banget ini ya. Nah, jadi kita kan memang akhirnya fokusnya berjualan lewat online ya. Iya, Nah, iya. coba ke Mas Yuda, nanti Mas Heri yang pamungkas ya, Ce. Yang terakhir nanti, pertanyaan terakhir. Mas Yuda, kalau sekarang kita mengarahkan para pengusaha untuk berbisnis secara online. Nah, resikonya dalam berjualan online itu apa aja sih? Gitu. Untuk menghindari misalnya penipuan, hack, kemudian juga ya sekarang kan karena semuanya zamannya serba terbuka ya, serba bebas. Ketika kita salah melakukan apa yang mungkin bukan kesalahan kita juga, orang bisa komen atau testimoni yang akhirnya bisa menghancurkan bisnis kita. Kira-kira bagaimana nih kita juga menghindari hal-hal seperti itu? Mungkin untuk mengatasi hal-hal seperti itu sebenarnya ada beberapa cara ya Mbak. Tergantung apa misalnya penipuan seperti itu. Kalau kita jualan produk terus ada yang nanya, kemungkinan dilihat dari akun yang nanya dulu. Kalau di Facebook bisa kan kelihatan kan akunnya, mungkin dia cuma pakai satu foto dan fotonya itu nggak jelas. Itu mungkin kita bisa mengajak dia untuk melakukan rekening bersama. Jadi dari sana bayar di jasa rekbernya, kita ngirim barangnya di situ. Itu kalau yang dijual barang digital ya Mbak. Itu yang seperti yang barang digital dulu. Jadi kalau emang udah keduanya sampai di situ udah deal, nanti baru dari jasanya ini yang meneruskan gitu Mbak. Jadi dari situ nggak mungkin ada terjadi penipuan. Dan untuk memilih jasa rekbernya itu harus yang terpercaya juga. Jadi emang di internet itu ada orang yang menawarkan jasa, misalnya jasa saya jadi terminalnya gitu loh Mbak. Misalnya mau jualan A, B, C, B-nya jadi terminal, nanti barangnya sini ke sini, terus uangnya transfer ke sini. Kalau udah bener-bener sampai dua-duanya kan nggak mungkin menipu toh. Nah, langsung diarahkan yang mau beli dan penerima itu uangnya. memang ada ya? Ada. Oh, oke. Terus istilahnya apa Mas itu kalau kayak gitu? Istilahnya kalau sebutannya ya rekber itu Mbak. Oh, rekber itu ya? Rekber atau gober. Oh, iya. Tergantung media pembayarannya juga, itu cuma istilah nama, rekening bersama, GoPay bersama gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ini pertanyaan pamungkas nih untuk Mas Heri ya. Oke. Mas Heri bisa nggak berbagi kiat-kiat dalam usaha supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan tentunya pengennya lebih sukses? Oke. Iya, Mbak Novi. Buat teman-teman ya, buat warga sekalian juga, sebenarnya ya memang banyak sekali orang yang bilang pandemi ini betul-betul menyusahkan ya. Tapi di sisi lain kita lihat ternyata banyak orang yang bisa muncul atau bahkan punya penghasilan atau punya pendapatan, punya omset yang lebih besar justru ketika pandemi ya. Dan salah satunya adalah memanfaatkan media online. Ya, salah satunya memanfaatkan media online. Nah, mungkin tayangan kita atau obrolan kita hari ini belum tentu untuk bisa menjawab semua permasalahan ya. Nah, tapi melalui Komisi Ekonomi GKJ Samirono Baru ini tentunya ya pastinya dari pembicaraan kita, dari obrolan kita, dari video-video yang kita tampilkan akan muncul ide-ide. Ya, muncul ide-ide di teman-teman atau di warga GKJ sekalian itu, oh ternyata ada cara. Ya, nah kalau misalnya teman-teman punya apa atau bisa apa
atau bahkan belum bisa apa-apa, ya jangan sungkan, nanti mungkin di bawah deskripsinya ini nanti ada nomor yang bisa dihubungin dari pengurus Komisi Ekonomi, ya tentunya nantinya kita akan bantu, ya kita akan bantu teman-teman, bahkan termasuk contohnya mungkin Mas Yuda juga akan bantu bagaimana teman-teman bisa atau ibu atau bapak bisa menguasai platform-platform sederhana untuk jualan online seperti itu. Jadi kita betul-betul harus keluar out of the box, ya. Jangan kemudian di era pandemi ini kita terkungkung, kayaknya sedih banget, aduh kayaknya kok saya menderita banget. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa gitu ngapa-ngapain, ya. Padahal kalau kita tengok keluar, ternyata orang banyak yang bisa sukses di era ini. Artinya out of the box. Ya, saya contohkan mungkin sebagai cerita ending kita adalah tentang seekor belalang, ya. Seekor belalang yang ditangkap seorang petani, yang kemudian belalangnya itu ditaruh di dalam kaleng roti. Ya, kaleng rotinya tingginya segini, ya, misalnya katakanlah tinggi segini. Kita tahu belalang itu melompat, ya. Kita itu melompat, belalang itu melompat. Nah, di dalam itu ketika ditaruh di dalam kaleng roti itu belalang ini melompat, dan setiap melompat dia terantuk sama atap kaleng itu. Setiap melompat dia terantuk sama atap kaleng itu, sehingga mungkin kepalanya sakit, ya, seperti itu. Jadi kepalanya sakit terantuk itu, sehingga lama kelamaan dia frustasi karena setiap dia melompat terantuk. Ya, akhirnya dia tidak berani melompat lagi. Ya, dia tidak lagi berani melompat, sehingga dia lompatnya pendek-pendek saja supaya tidak terantuk. Ya, sampai suatu ketika petani itu mendengar bahwa tidak ada lagi suara belalang yang terantuk. Dia pikir entah belalang ini mati atau apa segala macam. Tapi ternyata begitu dilepas belalangnya masih hidup. Dan ketika belalang ini kemudian dilepas ke alam bebas, ternyata belalang ini lompatannya hanya setinggi kaleng roti ini tadi. Sehingga ketika datang lagi belalang-belalang lain yang lompatannya begitu besar, dia kaget. Kenapa kamu bisa melompat setinggi itu? Ya, akhirnya teman-teman belalang yang lain tanya ke dia, memangnya kamu selama ini tinggal di mana? Ya, artinya apa? Artinya kita semua sebenarnya punya potensi untuk menjadi besar, punya potensi untuk menjadi sukses. Hanya mungkin kita belum tahu caranya. Nah, kalau melalui media ini, semoga setelah tayangan ini teman-teman atau warga gereja GKJ Samirono Baru bisa kemudian menghubungi tim dari Komisi Ekonomi. Nanti di situ kita sharingkan kira-kira usaha apa atau cara bagaimana atau pemasaran seperti apa yang bisa untuk membuat omset atau usaha daripada warga gereja atau teman-teman ini menjadi lebih bisa baik bahkan di masa pandemi. Ya, jadi tetap semangat, tetap bersyukur, ya, tetap berjuang, dan selalu ingat Anda tidak sendiri. Ya, masih ada sahabat-sahabat kita, masih ada orang-orang lain yang sebenarnya peduli dengan kita. Hanya perlu satu ide saja. Ya, dan platformnya bahkan kita sudah punya di media sosial, di alat-alat gadget yang kita pakai seperti itu. Itu mungkin Mbak Novi. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Obrolan kita sore hari ini, wow, benar-benar membuka mata ya, bahwa ya itu tadi, kita tidak sendiri. Kita melewati pandemi ini bareng-bareng, bersama-sama, dan jangan pernah takut untuk kita mencari atau ngobrol-ngobrol lah istilahnya, berkonsultasi dengan orang-orang. Karena sekarang eranya kolaborasi. Ya benar. Kita kalau jalan sendiri nanti malah susah ya, malah keantuk-antuk, harus bareng-bareng bersama dengan yang lainnya. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi ya mungkin nanti di lain kesempatan bersama Mas Heri juga dengan Mas Yuda. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada kesempatan kali ini, dan salam sehat selalu buat Anda berdua. Sukses juga buat Mas Yuda ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga tema kali ini bisa menambah manfaat, wawasan, dan menambah fighting spirit khususnya bagi para pengusaha mikro di luar sana untuk terus atau tetap menjalankan usahanya walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Sekian dari kami, salam sehat dan sampai bertemu di program selanjutnya. Terima kasih, shalom.